Novel sastra dan bela diri kultivasi. Pagoda Emas Pancer Part 442. Bersama suara serak, cerita berlanjut. Dalam sekejap, beberapa hari berlalu. Setelah pertempuran kota Futian, Xiao Nunu mengambil monumen Futian dan banyak sumber daya dan bersembunyi di surga Gua Pancer. Selama hari-hari ini, orang-orang dari alam penekan setan tidak pergi. Bukan saja dia tidak pergi, tetapi dia juga memanggil banyak orang kuat dari alam abadi lainnya untuk datang. Ledakan, awan gelap bergulung di atas langit. Formasi langit pengunci iblis baru tampak menjulang di langit di atas kota Futian. Kakak senior Gong, formasi telah disiapkan. Kali ini, formasi pengunci langit iblis beberapa kali lebih kuat daripada yang terakhir kali. Begitu orang ini muncul, kita pasti bisa membunuhnya. Qin Nanheng datang di depan Gong Ling Qiao dan berkata. Mata Gong Ling Qiao tajam dan wajahnya penuh es. Meskipun beberapa hari telah berlalu, kemarahan di hatinya tidak berkurang, malah menjadi lebih kuat. Dia menatap langit dan berkata sambil menggertakkan gigi. Aku akan memberitahu dia bahwa tidak akan ada akhir yang baik jika dia menyinggung perasaanku, Gong Ling Qiao. Desir, pada saat ini, Yan Dai terbang dari kejauhan. Di belakangnya, ada beberapa sosok yang mengikuti. Aura dari tokoh-tokoh ini sangat kuat, dan semuanya memiliki kekuatan di atas tahap akhir Kaisar Alam. Kakak senior Gong, kakak senior Jiwu, dan yang lainnya dari alam abadi Qian Qiu ada di sini. Kata Yan Dai. Gong Ling Qiao dan Qin Nanheng memandang orang-orang di belakang Yan Dai. Seorang pemuda yang memimpin jalan maju dan berkata, Saudara Gong, kami mendengar tentang kejadian itu dari suster muda Yan Dai. Begitu kami menerima berita itu, kami langsung bergegas ke sini. Pria terkemuka itu bernama Jiwu, dan dia telah mencapai tingkat leluhur alam setengah langkah. Meskipun dia belum memadatkan roda dewa ketujuh, aura yang dipancarkannya jauh lebih kuat daripada Qin Nanheng, yang telah mencapai kesempurnaan Kaisar Alam. Gong Ling Qiao mengangguk pelan. Terima kasih atas kerja kerasmu. Aku pasti akan memberimu hadiah setelah masalah ini. Jiwu berkata, Saudara Gong, Anda terlalu sopan. Mengingat persahabatan antara alam abadi Qian Qiu dan alam Zensa, membantu Anda hanyalah masalah kata-kata. Tidak perlu imbalan. Begitu kata-kata itu terucap, terdengar tawa dari langit di atas Jiu Xiao. Hahaha, kalian dari alam abadi Qian Qiu tidak menginginkan imbalan apapun, tetapi alam abadi Feng Changku menginginkannya. Semua orang menatap ke langit. Swiss, Swiss, Swiss. 7 atau 8 sosok tiba-tiba muncul di kehampaan. Pemimpinnya mengenakan jubah brokat dan giok yang indah serta mahkota mutiara ungu di kepalanya, tampak sangat mulia. Hal yang paling menarik perhatian adalah ada 7 roda dewa yang melayang di belakang lawan. Orang ini ternyata memiliki tingkat kultivasi yang sama dengan Gong Ling Qiao dan telah mencapai tahap awal alam leluhur alam. Itu kakak senior Zan Yin. Mata Yan Dai berbinar. Zan Yin, keajaiban nomor 1 di alam abadi Feng Chang. Melihat orang ini datang, Gong Ling Qiao mensibir. Kamu datang cukup cepat. Zan Yin tersenyum dan berkata, saya dengar kamu mengalami kemunduran, jadi saya langsung lari ke sini bahkan sebelum selesai menjelajahi alam rahasia. Desir, Zan Yin bergerak dan melintas di depan semua orang. Ia melanjutkan, anak ajaib paling terkenal di alam Zensa benar-benar menderita kerugian besar di tangan seorang Saint alam. Aku berkata, Gong Ling Qiao, kau benar-benar tak tahu malu. Berbeda dengan kesopanan Jiwu dari alam abadi Qian Qiu, Zan Yin dari alam abadi Feng Chang datang dan mulai mengejek. Tatapan mata Gong Ling Qiao berubah dingin, dan dia berkata dengan dingin. Jangan meremehkan orang ini. Jika dia tidak memiliki beberapa keterampilan, aku tidak akan memanggilmu ke sini. Zan Yin mengangkat alisnya sedikit. Benarkah? Kalau begitu aku benar-benar ingin melihat gelombang seperti apa yang bisa dibuat oleh orang suci dunia kecil. Qin Nanheng di samping berkata, jika orang ini melawan kita secara langsung, saudara Gong sendiri sudah cukup untuk membunuhnya, tetapi dia kebetulan menguasai semacam sihir ruang angkasa yang memungkinkannya bersembunyi, dan orang ini sangat licik. Untuk memastikan bahwa dia dapat dibunuh tanpa kesalahan, kami mengundang Anda untuk datang dan membantu. Zan Yin mensibir, apa yang Anda katakan semuanya adalah alasan. Tidak peduli seberapa kuat keterampilannya, dia hanyalah seorang santo dunia. Orang suci. Segera, Zan Yin menatap Gong Ling Qiao dan berkata, Gong Ling Qiao,
Sejujurnya, saya datang ke sini kali ini, membantu adalah hal kedua, terutama karena saya ingin melihat seperti apa penampilan Anda setelah dikalahkan, hahaha. Mata Gong Lingqiao dipenuhi dengan kemarahan, dan dia berkata dengan dingin, diam. Zhan Yin mengangkat tangannya sedikit, apakah semudah itu untuk menghancurkan pertahanan? Sepertinya kamu benar-benar ingin membunuhku kali ini. Oke, aku tidak akan bercanda denganmu lagi. Sekarang, apa yang kamu ingin aku lakukan? Ekspresi Gong Lingqiao sedikit mereda, dan dia berkata, aku telah mengunci posisinya, dan sekarang aku hanya menunggu dia muncul. Zhan Yin bertanya dengan nada bercanda, kamu mau mati atau hidup? Tatapan mata Gong Lingqiao dingin, tangkap dia, lalu siksa dia sampai mati. Zhan Yin tersenyum, jangan khawatir, serahkan padaku. Di luar kota Futian, di beberapa gunung yang jauh, banyak sosok bersembunyi dalam kegelapan. Setelah pertempuran terakhir di kota Futian, meskipun semua orang berhasil lolos dari kendali alam Zensa, masih banyak pembuat onar yang tidak pergi jauh. Banyak orang menunggu tindak lanjutnya. Ya dewa, Gong Lingqiao telah mengumpulkan begitu banyak orang kuat. Aku khawatir Xiao Nunu tidak akan bisa lolos dari kematian kali ini. Seseorang berkata dengan suara rendah. Orang lain pun berkata, ya, bahkan Zhan Yin dari alam abadi Fengchang ada di sini, begitu pula Ji Wu dari alam abadi Qianqiu. Mereka tidak akan mampu bertahan hidup sama sekali. Dua leluhur alam tahap awal, satu leluhur alam tahap setengah langkah ke tahap awal, ditambah begitu banyak kaisar alam, barisan ini mencekik hanya dengan melihatnya. Jangan lupa, ada juga Demonic Skylocking Array yang dipersiapkan dengan cermat. Formasi yang disusun ulang ini bahkan lebih mengerikan dari yang sebelumnya. Ayo pergi, tidak perlu menonton, Xiao Nunu akan langsung terbunuh begitu dia menunjukkan kepalanya. Pada saat ini, di surga Gua Pancer, Xiao Nunu tidak tahu apa yang terjadi di luar, dia juga tidak tahu jebakan apa yang dipasang Gong Lingqiao. Dalam beberapa hari terakhir, Xiao Nunu sibuk memurnikan pil kaisar tingkat surgawi. Kekuatan spiritual yang dahsyat mengalir melalui badan Xiao Nunu, dan energi pil kaisar tingkat surgawi memenuhi setiap meridiannya. Dalam sekejap mata, beberapa hari berlalu. Berdengung. Pada hari ini, aura kacau dan kuat keluar dari badan Xiao Nunu. Saat pola peri emas nan cantik bermunculan satu demi satu di badannya, api suci emas pun langsung menyala di badan Xiao Nunu. Di dalam gua pancer yang luas, angin kencang tiba-tiba muncul, guntur dan kilat bergemuruh, dan fenomena aneh pun terjadi. Xiao Nunu tiba-tiba membuka matanya, dan lingkaran cahaya keemasan yang besar berputar ke segala arah. Dalam sekejap, api dewa emas nan cemerlang terjalin di belakang Xiao Nunu, membentuk satu demi satu roda dewa yang mempesona. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Tak lama kemudian, 5 roda dewa emas muncul dengan cepat, namun tidak berakhir di situ saja. Roda dewa emas ke-6 muncul dalam posisi yang mantap. 6 roda dewa, simbol kaisar alam. Ini berarti bahwa pada saat ini, Xiao Nunu telah menembus batas atas alam suci dan melangkah ke tingkat yang lebih tinggi. Itu juga berarti bahwa negeri dongeng Jiushu dan alam Sutian telah resmi menjadi negeri dongeng tingkat ke-6. Dia bukan lagi sang santo dunia Xiao Nunu, tetapi kaisar dunia, Xiao Nunu. Kaisar kerajaan, Xiao Nunu. Di surga Gua Pancer, 6 roda dewa emas yang mempesona bersinar cemerlang, cantik dan mempesona. Melaju ke alam kaisar alam, ini berarti Xiao Nunu berhasil membangkitkan kekuatan sihir bawaan ke-6-nya. Meskipun kekuatan sihir kelima Xiao Nunu dapat merampas kekuatan sihir kaisar alam orang lain, kali ini, Xiao Nunu benar-benar memiliki kekuatan sihirnya sendiri. Merasakan energi spiritual yang kuat mengalir di badannya, Xiao Nunu tersenyum. Efek dari pil kaisar alam tingkat atas ini benar-benar bagus. Pil ini benar-benar membuatku bisa menembus tahap tengah kaisar alam dalam sekali jalan. Kata Xiao Nunu, kalau itu adalah pil kaisar alam biasa, Xiao Nunu hanya akan mampu menerobos ke tahap awal alam kaisar alam. Namun, pil kaisar alam tingkat tinggi ini khasiatnya beberapa kali lipat lebih hebat daripada pil kaisar alam biasa, jadi bantuan yang diberikannya juga lebih besar. Sang dewa mabuk yang memikat tersenyum dan berkata, "Selamat, Anda adalah kaisar kerajaan." Ratu Iblis Malam Kegelapan juga berkata, "Kamu telah datang ke tempat yang tepat untuk berpartisipasi dalam kontes keajaiban abadi. Jika kamu terus tinggal di alam surga Void,
kamu tidak tahu kapan kamu bisa menerobos ke alam kaisar. Xiao Nunu menjawab, aku tidak akan tinggal di alam surga Void selamanya. Bahkan jika tidak ada kontes keajaiban abadi, aku akan pergi ke alam peri tingkat tinggi lainnya untuk mencari sumber daya. Aku berjanji kepadamu bahwa aku akan mengambil alih pagoda emas pancer sesegera mungkin dan mengangkat segelnya untukmu. Sang dewa mabuk yang memikat berkata, baiklah, kami mengerti maksudmu. Xiao Nunu tersenyum dan tidak berkata apa-apa lagi. Seketika, Xiao Nunu berdiri dan berjalan menuju monumen yang menutupi langit di depannya. Meskipun masih ada lebih dari selusin pil kaisar alam dan ramuan lainnya serta sumber buah peri, Xiao Nunu berencana untuk mencoba memahami seni bela diri telapak tangan ilahi yang menutupi surga terlebih dahulu. Meskipun Xiao Nunu kini telah memutuskan kekuatan sihir ke-6 dan juga telah menjarah kekuatan sihir kaisar alam milik orang lain, telapak tangan ilahi yang menyelimuti surga ini adalah sesuatu yang bahkan Gong Ling Qiao pun mengincarnya. Dari sini kita dapat melihat bahwa kekuatan seni bela diri ini pasti luar biasa. Kemudian, Xiao Nunu duduk di bawah monumen Futian, menyingkirkan semua pikiran yang mengganggu, dan berkomunikasi dengan monumen Futian dengan kesadaran spiritualnya. Berdengung. Segera, kesadaran spiritual Xiao Nunu memasuki bagian dalam monumen Futian. Detik berikutnya, tanda-tanda misterius menyala satu demi satu di monumen itu. Xiao Nunu juga segera memasuki keadaan misterius. Dalam sekejap mata, lebih dari 10 hari berlalu. 20 hari telah berlalu sejak pertempuran kota Futian. Selama 20 hari ini, semua makhluk kuat dari alam Zensha, alam abadi Fengchang, dan alam abadi Qianqiu tidak pergi. Mereka telah menjaga kota Futian. Apakah kamu yakin dia benar-benar ada di sini? Aku sudah membuang banyak waktu di sini. Pada saat ini, Zhan Yin dari alam abadi Fengchang berbicara. Dia jelas sedikit tidak sabar. Jiwu dari alam abadi Qianqiu juga bertanya. Saudara Gong, mungkinkah dia telah melarikan diri ke tempat lain? Tidak, Yan Dai berkata dengan tegas. Mata wawasan, ku bisa melihat ruang di mana dia berada, tapi kita tidak bisa masuk. Zhan Yin mengerutkan kening. Apakah kita harus menunggu selamanya? Bagaimana jika dia tidak pernah keluar? Aku masih memiliki banyak alam rahasia di arena resmi ini yang belum kucari, dan aku tidak punya waktu tambahan untuk disia-siakan di sini. Gong Ling Qiao berkata dengan dingin. Rahasia yang ada padanya mungkin tidak kalah menarik dibandingkan dengan dunia rahasia di arena. Oh, Zhan Yin bertanya dengan rasa ingin tahu. Ceritakan padaku. Gong Ling Qiao berkata, orang ini dapat merebut kekuatan gaib orang lain dan menggunakannya untuk dirinya sendiri. Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi Zhan Yin, Jiwu dan yang lainnya semuanya berubah. Merebut kekuatan ajaib orang lain. Zhan Yin bertanya lagi, benarkah? Qi Nanheng berkata, itu benar sekali, kami menyaksikan dengan mata kepala kami sendiri bahwa dia menggunakan kekuatan gaib kaisar alam milik saudara muda Yang Du, pengorbanan api dosa. Yan Dai menambahkan, selain itu, kekuatan yang dilepaskannya bahkan lebih kuat daripada yang ditunjukkan Yang Du sendiri. Tahukah kamu, Yang Du hanya berada di tahap akhir alam kaisar, dengan kekuatannya, dia sama sekali tidak bisa menghentikan serangan susunan pengunci langit iblis jahat. Namun Xiao Nunu mengandalkan jurus Sin Flame Sacrifice untuk menahan kekuatan formasi iblis tersebut. Terlebih lagi, dia mampu menahannya dengan kekuatan Sein Realm yang sempurna. Kalau mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, tidak akan ada seorang pun yang percaya itu benar. Gong Ling Qiao berkata, apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak bisa menelan ini? Zhan Yin, Jiwu dan yang lainnya saling memandang. Gong Ling Qiao melanjutkan, yang paling penting bagiku adalah rahasia penting orang ini. Selama kau bisa membantuku menangkapnya, aku, Gong Ling Qiao, akan memberimu hadiah yang sangat besar. Melihat Gong Ling Qiao mengatakan ini, Zhan Yin, Jiwu dan yang lainnya menjadi gelisah. Meskipun mereka belum pernah bertemu Xiao Nunu, mereka mengenal Gong Ling Qiao. Dengan gaya Gong Ling Qiao dalam berbisnis, dia tidak akan berbisnis dengan kerugian. Gong Ling Qiao melanjutkan, juga, prasasti penutup langit telah diambil olehnya. Telapak tangan ilahi penutup langit, yang terkandung dalam prasasti itu adalah teknik telapak tangan yang tak tertandingi yang sebanding dengan kekuatan ilahi leluhur alam. Apakah kamu juga menginginkannya? Mata semua orang di alam abadi Fengchang dan alam abadi Qianqiu berbinar.
Masing-masing dari mereka menampakkan ekspresi serakah. Baiklah, aku akan menunggu sedikit lebih lama. Ketika kamu telah menguasai rahasianya, kamu harus membaginya denganku, kata Zhan Yin. Gong Lingqiao tersenyum dingin. Jangan khawatir, kamu akan mendapatkan bagianmu. Arai pengunci langit iblis menutupi langit di atas kota Futian. Banyak orang kuat dari alam Zensa, alam abadi Fengchang, dan alam abadi Qianqiu mengepung tempat itu. Di luar kota Futian, hampir semua orang yang ikut campur itu telah pergi, hanya menyisakan beberapa kelompok orang yang masih menunggu. Di mata semua orang, Xiao Nunu ditakdirkan untuk mati, dan tinggal di sini akan membuang-buang waktu. Daripada menunggu hasil yang ditakdirkan, lebih baik mencari peluang. Di surga Gua Pancer, Xiao Nunu duduk di bawah monumen Futian seperti batu. Berdengung. Tiba-tiba, semua rune pada prasasti itu bersinar terang. Xiao Nunu, yang telah memahami di bawah prasasti Futian selama lebih dari 10 hari, perlahan membuka matanya. Jadi ini rahasia dari telapak tangan ilahi yang menutupi surga. Xiao Nunu menghela napas dalam-dalam, cahaya terang terlihat di matanya. Kemudian, Xiao Nunu berdiri. Sudah waktunya untuk bertemu orang-orang itu. King Cheng Wine Immortal bertanya, tidakkah kamu perlu lebih berhati-hati? Kamu masih memiliki banyak sumber daya untuk digunakan. Xiao Nunu juga memiliki sejumlah besar ramuan dan buah abadi, yang dapat lebih meningkatkan kultivasinya. Selain itu, kali ini kami memanen 3 hingga 4.000 senjata. Di antara sekian banyak senjata dan harta sihir, pedang tingkat dewa kuno tentu saja sangat diperlukan. Jika semua pedang tingkat dewa kuno ini diintegrasikan ke dalam Tai Sang Feng Hua, maka level Tai Sang Feng Hua dapat ditingkatkan lebih lanjut. Kekuatan tempur Xiao Nunu secara alami juga akan meningkat. Xiao Nunu menjawab, tidak perlu, dengan kemampuanku saat ini, sudah cukup. Keyakinan melonjak di matanya, api emas cemerlang menyala di belakangnya, lalu 6 roda dewa emas muncul di belakang Xiao Nunu. Seketika, Xiao Nunu membentuk segel dengan satu tangan, mengaktifkan kekuatan sihir ketiganya, dan membuka jalan menuju Gua Surga Pancer. Tentu saja mereka sudah menunggu lama. Aku tidak akan membiarkan mereka menunggu dengan sia-sia. Saat surga Gua Pancer terbuka lagi, Xiao Nunu segera meninggialkan alun-alun. Pada saat yang sama, di kota Futian, makhluk-makhluk kuat dari 3 dunia peri tingkat ke-7, dunia Zensa, dunia Fengchang, dan dunia Qianqiu, berkumpul di sini. Susunan pengunci langit iblis di atas langit ke-9 bagaikan jaring hitam yang menutupi langit, menyegel area ini. Pada saat ini, ruang di atas kota Futian terpelintir, dan kemudian sosok muda seperti dewa tiba-tiba muncul di medan perang. Yandai dari alam penindasan iblis tiba-tiba berkata, dia datang. Dia datang. Teriakan keras Yandai langsung membuat Gong Lingqiao, Zhan Yin, Jiwu dan yang lainnya gugup. Semua orang di alam Zensa, alam abadi Fengchang, dan alam abadi Qianqiu semuanya memusatkan perhatian pada Xiao Nunu. Xiao Nunu tampak bagaikan dewa yang turun dari surga, dengan cahaya peri keemasan yang cemerlang bersinar di badannya. Di belakangnya, roda ilahi 6 jalan bersinar terang. Dia telah menerobos ke alam kaisar alam, seru Qinan Heng dari alam penindasan iblis. Xiao Nunu berkata tanpa ekspresi. Semuanya, maaf sudah menunggu. Aku akan segera mengantar kalian. Suaranya memekakkan telinga, bagaikan guntur. Ekspresi semua orang berubah tanpa sadar. Zhan Yin mensibir. Menarik sekali, seorang kaisar alam tingkat menengah berani bersikap begitu sombong. Kau sedang mencari kemah-teihan. Gong Lingqiao melancarkan serangan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kekuatan ilahi ke-7. Lautan guntur yang gelap. Ledakan. Dalam sekejap, kekuatan guntur hitam yang tak terhitung jumlahnya menyebar ke segala arah. Dalam sekejap mata, itu berubah menjadi lautan guntur dan kilat yang spektakuler. Lautan guntur hitam menyelimuti Xiao Nunu, membentuk blokade di semua sisi. Untuk mencegah Xiao Nunu melarikan diri lagi dengan bantuan Gua Surga Pancer, Gong Lingqiao melancarkan serangan tanpa ragu-ragu. Kemana kamu bisa melarikan diri kali ini? Gong Lingqiao menempelkan kedua telapak tangannya dan menyelesaikan segelnya. Detik berikutnya, satu demi satu naga guntur yang ganas keluar dari lautan guntur. Mengaum. Naga guntur ini menerkam Xiao Nunu dengan kecepatan tercepat. Xiao Nunu sama sekali tidak panik, dia juga tidak menunjukkan rasa takut.
Ketika banyak naga guntur menerkamnya, Xiao Nunu tiba-tiba menghindari serangan itu. Ledakan. Beberapa naga guntur gagal mengenai sasaran dan saling bertabrakan, menyebabkan akibat yang dahsyat. Gong Lingqiao terus menyerang. Saya melihat beberapa bola petir hitam yang dahsyat muncul di kehampaan. Setiap bola petir mengandung kekuatan penghancur yang sangat mengerikan. Jelaslah bahwa Gong Lingqiao menggunakan seluruh kekuatannya kali ini, dan metodenya bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Mah Tei! Gong Lingqiao berteriak, dan beberapa bola petir hitam menyerbu ke arah Xiao Nunu. Bola petir ini seperti lubang hitam yang bergerak, dengan momentum yang mengerikan dan kerusakan yang dahsyat. Xiao Nunu meninggalkan jejak sisa di tempat, dan badan aslinya langsung melintas beberapa ratus meter jauhnya. Beberapa bola petir juga gagal mengenai Xiao Nunu. Tapi kemudian, Gong Lingqiao terus mengubah taktiknya, dan lebih banyak bola petir terbang keluar dari lautan guntur yang gelap. Mereka bergegas menuju Xiao Nunu. Tetapi yang tidak disangka-sangka adalah, tidak peduli seberapa keras Gong Lingqiao mengubah irama serangannya, dia tetap tidak dapat mengenai Xiao Nunu. Yan Dai mengerutkan kening dan berkata, apa yang terjadi? Lautan serangan guntur kakak senior Gong tampaknya tidak mampu mengimbangi kecepatannya. Qin Nanheng pun menimpali, mari kita bertindak juga. Yan Dai mengangguk, iya. Seketika itu juga mereka berdua menggunakan kekuatan sihir mereka secara bersamaan. Kekuatan sihir ke-6, diagram menelan naga Yin Yang. Kekuatan sihir ke-6, bunuh semua makhluk hidup. Diagram Yin Yang yang spektakuler tiba-tiba muncul di belakang Qin Nanheng, dan kemudian seekor naga raksasa yang mengandung kekuatan Yin dan yang bergegas keluar. Dan, bayangan raksasa besar tiba-tiba muncul di belakang Yan Dai. Raksasa itu memegang pedang besar di tangannya. Dengan ayunan pedang, sebilah cahaya membelah langit. Kaisar alam dan orang suci alam Zensa lainnya juga ikut mengambil tindakan. Orang-orang dari alam Zensa semuanya telah bertarung dengan Xiao Nunu dan sangat jelas tentang kemampuan lawan. Demi menunggu kemunculan Xiao Nunu, orang-orang dari alam Zensa menghabiskan banyak waktu di sini, jadi kali ini tidak ada alasan bagi Xiao Nunu untuk melarikan diri. Seseorang menggunakan senjata ajaib, seseorang menggunakan kekuatan magis. Puluhan serangan datang menderu dan membombardir lokasi yang sama. Bersiaplah untuk kemah-teihan. Berikan nyawa pada kakak senior Ji Shen. Dan kakak senior Yang Du. Kamu tidak bisa lari. Di sisi lain, Ji Wu dari alam abadi Qian Qiu dan Zhan Yin dari alam abadi Feng Chang juga bergerak. Ji Wu melompat, melesat ke dalam kehampaan, dan melontarkan cahaya tinju yang dahsyat. Tinju yang menghancurkan surga. Zhan Yin mengeluarkan cahaya perak, yang dengan cepat berubah menjadi cahaya pedang tajam saat bergerak. Meskipun terlalu memalukan bagi begitu banyak ahli top untuk menyerang Xiao Nunu pada saat yang sama, Gong Lingqiao telah dengan jelas mengatakan sebelumnya bahwa Xiao Nunu tidak boleh diberi kesempatan untuk melarikan diri, jadi semua orang tidak peduli tentang itu dan hanya ingin menjatuhkan Xiao Nunu terlebih dahulu. Paling buruknya, saya dapat menghancurkan badan fisiknya terlebih dahulu dan kemudian mengendalikan jiwanya. Dengan cara ini kita juga bisa mendapatkan rahasia Xiao Nunu. Tiba-tiba, beberapa serangan datang dari berbagai arah. Pergerakan Xiao Nunu terhalang sepenuhnya. Di mata semua orang, apalagi Xiao Nunu yang hanya berada di tahap tengah alam kaisar alam, bahkan para pembangkit tenaga alam leluhur alam yang setingkat dengan Gong Lingqiao dan Zhan Yin tidak dapat menahan serangan gabungan dari begitu banyak orang kuat. Namun, menghadapi serangan kuat yang datang dari segala arah, lengkungan samar muncul di sudut mulut Xiao Nunu. Tidak peduli berapa banyak orang yang ada, itu tidak akan berguna bagiku. Seketika, roda Dewa ke-6 di belakang Xiao Nunu mulai menyala. Itu terjadi dalam sekejap. Saat Xiao Nunu selesai berbicara, kekuatan semua orang bertabrakan satu sama lain, menciptakan gelombang kejut energi yang mengguncang bumi. Ledakan, ledakan, ledakan. Namun, yang tidak terduga adalah Xiao Nunu benar-benar menghilang di tempat. Hilang. Apakah dia melarikan diri lagi? Tepat ketika semua orang mengira Xiao Nunu telah bersembunyi di gua surga pancar lagi, sebuah suara dingin terdengar di telinga semua orang. Kekuatan mistik ke-6, langkah melarikan diri dari surga pancar. Apa? Gong Lingqiao, Zhan Yin, Ji Wu, Yan Dai dan yang lainnya semuanya gugup. Sebelum mereka sempat melihat sosok Xiao Nunu, Yan Dai tiba-tiba merasakan hembusan angin jahat datang, dan sesosok hantu tiba-tiba muncul di depannya.
His. Detik berikutnya, cahaya pedang berwarna tinta menyapu langsung lehernya. Yandai bahkan tidak sempat berteriak sebelum kepalanya terpisah darinya. Pemandangan yang tiba-tiba itu mengejutkan semua orang yang hadir. Hanya sedetik yang lalu, Xiao Nunu masih dikepung oleh orang banyak, dan sedetik berikutnya, dia membunuh Yandai, yang berada di puncak Kaisar Alam. Ini sungguh mengejutkan. Secara khusus, lawan membunuh Yandai di depan dua leluhur alam dan satu leluhur alam setengah langkah. Poin pentingnya adalah tidak seorang pun melihat dengan jelas bagaimana Xiao Nunu muncul di depan Yandai. Tidak seorang pun dapat melihat dengan jelas bagaimana Xiao Nunu menghindari pengepungan tadi. Adik perempuan Yandai, Qin Nanheng, yang telah mencapai tingkat Kaisar Alam yang sempurna, sangat marah. Matanya hampir menyemburkan api. Dia mengutuk dengan kejam. Aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian. Qin Nanheng segera mengaktifkan Demon Locking Sky Array. Saat susunan itu beroperasi pada kecepatan tinggi, satu demi satu tombak gelap yang tajam beterbangan turun dari kehampaan. Hujan tombak Dewa Iblis. Qin Nanheng berteriak. Tombak-tombak Dewa Hitam yang dahsyat menyerbu ke arah Xiao Nunu bagaikan hujan badai. Tetapi yang mengejutkan adalah serangan intensif seperti itu masih gagal mengenai Xiao Nunu. Swiss, Swiss, Swiss. Sosok Xiao Nunu anggun, bergerak di berbagai posisi antara langit dan bumi, dengan akurat menghindari setiap serangan. Gong Lingqiao menunjukkan ekspresi terkejut. Bagaimana dia bisa begitu cepat? Jiwu dari alam abadi Qianqiu berkata dengan suara yang dalam. Gerakan badan macam apa ini? Zhan Yin. Dari alam abadi Feng Chang berkata. Bukan hanya gerakan badannya. Apa? Jiwu menatap pihak lain dengan heran. Zhan Yin berkata dengan ekspresi serius. Dia telah mengintegrasikan keterampilan gerakan, teknik teleportasi, dan, dilihat dari penampilannya, tampaknya dia bisa teleportasi tanpa batas. Pupil mata Jiwu mengecil dan ekspresinya tiba-tiba berubah. Teleportasi. Dia tahu. Dia sendiri juga telah menguasai keterampilan teleportasi pada tingkat tertentu. Tetapi ini adalah pertama kalinya Jiwu mendengar tentang teleportasi tak terbatas. Anda harus tahu bahwa teknik teleportasi menghabiskan banyak energi spiritual. Setiap kali Anda menyelesaikan teleportasi, Anda perlu menunggu sejumlah waktu tertentu sebelum Anda dapat melakukan teleportasi berikutnya. Sekarang pihak lain memberitahunya bahwa musuh di depannya dapat berteleportasi tanpa batas. Hati Jiwu tiba-tiba dipenuhi gelombang besar. Apakah kamu bercanda? Jiwu tidak dapat mempercayainya. Zhan Yin berkata, aku tidak bercanda. Dari awal hingga sekarang, dia telah meluncurkan setidaknya puluhan teleportasi. Wajah Jiwu berubah lagi dan lagi. Formasi pengunci langit iblis diaktifkan dengan kekuatan penuh, dan tombak hitam di langit melancarkan serangan dahsyat ke arah Xiao Nunu. Itu seperti hujan badai hitam. Tetapi mereka bahkan tidak bisa menyentuh sudut pakaian Xiao Nunu. Swiss, Swiss, Swiss. Xiao Nunu menggunakan rencana pelarian pancer. Bentuk badannya berubah tak terduga, dia menghindar tanpa batas, dan kecepatannya sangat cepat. Di pagoda emas pancer, para permaisuri dan Ratu Iblis juga cukup terkejut. Sungguh, langkah melarikan diri pancer, yang hebat. Kekuatan ajaib ini memungkinkan kecepatan Xiao Nunu menembus batas atas yang baru. Kata Dewa Pedang Ekor 9 dengan gembira. Dewa Anggur yang memikat juga berkata. Teleportasi tak terbatas ditambah ledakan super cepat sungguh luar biasa. Bahkan musuh di alam leluhur alam tidak dapat berpikir untuk menyentuhnya. Ratu Iblis Malam Gelap berkata, teleportasi menghabiskan banyak energi spiritual. Bisakah dia mengatasinya? Dewa Anggur yang memikat tersenyum dan berkata, jangan khawatir, total energi spiritualnya sangat besar. Konsumsi ini tidak akan menjadi masalah. Pancer Sky Escape Step menggabungkan gerakan badan kekuatan teleportasi. Xiao Nunu, yang melakukan langkah melarikan diri ke surga pancer, mencapai kecepatan yang sangat menakutkan. Gong Lingqiao, Zhan Yin, Jiwu, Qin Nanheng dan orang kuat lainnya menyerang bersama-sama, tetapi mereka masih tidak dapat mengenai Xiao Nunu. Meskipun serangan mereka sangat kuat dan memiliki daya rusiak yang mengerikan, mereka tidak dapat mengejar kecepatan gerak Xiao Nunu sama sekali. Kutu Kupret. Qin Nanheng terbakar amarah. Dia telah mendorong kekuatan Demonic Locking Sky Array hingga batas maksimal, namun dia tidak dapat berbuat apa-apa terhadap Xiao Nunu.
Xiao Nunu menghindari setiap serangan dari semua orang dengan sempurna. Saat ia menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengoperasikan formasi, kondisi Qin Nanheng memburuk secara serius. Konsumsi energi spiritualnya sangat buruk. Dalam kasus ini, tidak diragukan lagi cukup mematikan. Giliranmu. Xiao Nunu melakukan langkah melarikan diri dari langit pancer, dan serangkaian bayangan muncul di antara langit dan bumi. Dengan suara Swiss, Xiao Nunu muncul entah dari mana di hadapan Qin Nanheng. Wajah orang itu berubah, tanpa sadar dia menghindar ke belakang dan memanggil perisai berwarna biru air. Pada perisai tersebut, terdapat 40 pola dewa kuno yang cemerlang. Keluar dari sini, Qin Nanheng berteriak dan mengangkat perisainya untuk memblokir serangan Xiao Nunu. Namun di saat berikutnya, Xiao Nunu justru berteleportasi dari depan Qin Nanheng ke belakangnya. Xiao Nunu yang seharusnya menyerang dari depan, malah berputar ke belakang. Qin Nanheng terkejut. Tidak bagus, mendesis. Kemudian, Qin Nanheng merasakan hawa dingin di punggungnya, dan kemudian cahaya pedang yang tajam keluar dari badannya. Qin Nanheng menunduk, dan melihat bilah pedang Tai Sang Feng Hua tertancap di hatinya, dingin dan kejam, dengan kilatan cahaya dingin. Selamat tinggal. Xiao Nunu memutar pergelangan tangannya, lalu kekuatan pedang dahsyat meledak, membelah badan Qin Nanheng menjadi dua bagian. Bunuh Yan Dai dulu, lalu bunuh Qin Nanheng. Dalam sekejap, dua jenderal dari alam Zensa terbunuh. Metode Xiao Nunu mengejutkan, namun, tidak seorang pun dapat berbuat apapun kepada Xiao Nunu. Dalam situasi ini, tidak peduli seberapa tinggi kerusakan kekuatan sihir Gong Lingqiao, Zhan Yin, dan Ji Wu, itu tidak akan ada gunanya. Kalau tidak bisa mengenai sasaran, maka sia-sia saja. Setelah membunuh Yan Dai dan Qin Nanheng satu demi satu, Xiao Nunu sekali lagi menggunakan kecepatan pancer Duntian Bu untuk menyerang musuh lainnya. Desir, Xiao Nunu muncul tepat di hadapan orang kuat dari alam penindasan iblis. Ini adalah seorang prajurit kuat di tahap akhir Kaisar Alam. Sebelum dia bisa bereaksi, sebuah pukulan yang mengerikan menusuk dadanya dan menimbulkan rasa sakit. Ledakan, tulang-tulangnya remuk dan dada terasa sakit tertusuk. Pihak lainnya terjatuh terlentang dengan darah muncrat keluar dan menjerit. Sebelum teriakannya mereda, Xiao Nunu menghilang di tempat, lalu muncul di hadapan Kaisar Alam lainnya. Kemuliaan agung Sang Maha Kuasa tersapu bersih, dan seorang Kaisar dunia lainnya dipenggal. Dunia dipenuhi dengan sisa-sisa bayangan yang diciptakan Xiao Nunu, dan orang-orang kuat dari alam penindasan iblis terbunuh satu demi satu. Hanya dalam sekejap mata, darah turun dari langit, dan banyak orang dari alam penindasan iblis meninggal di tangan Xiao Nunu. Gila, Gong Lingqiao benar-benar akan dibuat gila oleh Xiao Nunu. Dia telah mencapai tahap awal alam leluhur, tetapi dia tidak dapat menghadapi Xiao Nunu yang berada di tahap tengah alam kaisar. Mata Gong Lingqiao merah padam dan dia sangat marah. Jika aku, Gong Lingqiao, tidak membunuhmu, aku akan dihukum oleh langit dan bumi. Dentang. Setelah berkata demikian, Gong Lingqiao memanggil halberd petir dan menyerbu ke depan. Pada tombak tersebut, terdapat 45 pola dewa kuno yang sangat mempesona. Gong Lingqiao mengayunkan tombaknya dan bergegas menuju Xiao Nunu. Xiao Nunu menggunakan langkah melarikan diri pancer untuk menjauhkan diri, tetapi segera setelah itu, Gong Lingqiao mengejarnya. Xiao Nunu terus berteleportasi, dan Gong Lingqiao terus mengejarnya. Ketika pertempuran dimulai, Ji Wu dan pria lainnya tidak ragu sama sekali dan bergabung dengan Gong Lingqiao untuk mengepung dan membunuh Xiao Nunu. Tetapi Xiao Nunu mengabaikan ketiga pria itu. Dia menghindari serangan mereka sambil menyerang musuh lainnya. Dalam waktu kurang dari waktu singkat, banyak orang kuat di kota Futian telah dibunuh oleh Xiao Nunu. Selain para jenius dari alam Zensa, beberapa anggota alam abadi Qian Qiu dan alam abadi Feng Chang juga meninggal di tangan Xiao Nunu. Pada saat ini, di luar kota Futian, beberapa orang yang bersembunyi dalam kegelapan dan menyaksikan pertempuran hampir menjulurkan mata mereka. Wah, kecepatannya luar biasa, kekuatan sihir macam apa ini, seseorang berseru. Orang lain berkata, ini pasti kekuatan magis Kaisar Alam yang telah dibangkitkannya. Kami tidak melihatnya menggunakan kekuatan magis ini dalam pertempuran sebelumnya, jadi itu pasti kemampuan yang baru saja dibangkitkannya belum lama ini. Ya dewa, ini benar-benar berlawanan dengan langit. Lihat, bahkan Gong Lingqiao dan Zhan Yin, dua leluhur alam yang kuat, tidak dapat mengimbangi kecepatannya.
Gerakan badan ini terlalu berlawanan dengan langit. Mengapa jurang pemisah antara manusia begitu lebar? Kekuatan sihir yang dibangkitkan oleh orang lain lebih menentang langit daripada yang lain. Dibandingkan dengan dia, kekuatan sihirku tidak ada bedanya dengan sampah. Sayang, ternyata orang jenius juga punya tingkatan yang berbeda-beda. Ada orang jenius yang lebih tinggi dari orang jenius. Mengandalkan fleksibilitas super dari Pancer Escape Step, sosok Xiao Nunu berubah seperti hantu. Sambil menghindari serangan Gong Ling Qiao, Zhan Yin dan Ji Wu, Xiao Nunu telah membunuh sejumlah besar musuh tanpa menyadarinya. Gong Ling Qiao amat marah, matanya merah padam bagaikan binatang buas. Tuan Xiao, apakah Anda berani melawan saya secara langsung? Xiao Nunu mensibir. Terserah kamu, desir. Saat suara itu selesai diucapkan, Xiao Nunu muncul di udara di depan Gong Ling Qiao. Kemudian, Xiao Nunu membuka kelima jarinya, dan tiba-tiba, langit dan bumi berubah warna, kilat menyambar dan guntur bergemuruh, dan sebuah telapak tangan besar muncul di atas kepala Gong Ling Qiao. Telapak tangan yang menyelimuti langit. Telapak tangan ilahi yang menutupi surga. Langit berubah warna, angin, dan awan berguncang. Xiao Nunu segera menampilkan teknik telapak tangan tiada taraf yang dipelajarinya dari monumen Futian, telapak tangan Dewa Futian. Dalam sekejap, sebuah telapak tangan besar menutupi langit dan menekan ke arah Gong Ling Qiao seperti jaring hitam yang menutupi langit. Telapak tangan ini memancarkan aura kehancuran yang mengerikan dan telapak tangannya dipenuhi garis-garis emas gelap kuno. Setiap garisnya bagaikan magma yang mengalir, menawan dan mendominasi. Apakah ini? Telapak tangan penutup langit. Ekspresi Gong Ling Qiao, Zhan Yin, dan Ji Wu mau tidak mau berubah. Ini adalah teknik telapak tangan yang sebanding dengan kekuatan ilahi leluhur alam. Kemarahan Gong Ling Qiao bertambah kuat, karena seharusnya dialah orang pertama yang memperoleh teknik telapak tangan ini. Sumber daya di kota Futian seharusnya menjadi milik alam Zensa mereka. Tetapi karena Xiao Nunu, semua sumber daya hilang. Saat melihat Xiao Nunu melakukan telapak tangan dewa penutup surga, niat membunuh Gong Ling Qiao bertambah kuat dan amarahnya pun berlipat ganda. Kamu pantas mati. Tiba-tiba, tombak petir di tangan Gong Ling Qiao mengeluarkan kilatan petir yang tak berkesudahan. 45 pola dewa kuno pada tombak itu bergerak bagaikan naga gila. Gong Ling Qiao mengerahkan seluruh tenaganya dan melepaskan ribuan cahaya tombak. Keheningan dan kegelapan menghancurkan pasukan dan membunuh. Ribuan lampu tombak menggulung aura pembunuh yang tak berujung dan menyerbu ke arah kekuatan telapak tangan Xiao Nunu satu demi satu. Ledakan. Saat kedua kekuatan bertabrakan, langit riyuntuh dan bumi retak, dan gelombang udara meledak. Ribuan lampu tombak yang dilepaskan Gong Ling Qiao dengan cepat menghilang di bawah jangkauan kekuatan telapak tangan, dan satu demi satu lampu tombak itu hancur berkeping-keping. Dan kemudian, kekuatan telapak tangan itu terus menyerang tanpa melambat, menekan ke bawah dengan ganas. Mata Gong Ling Qiao terbuka lebar, tidak dapat menyembunyikan keterkejutannya. Dengan suara bang yang keras, kekuatan telapak tangan Xiao Nunu menimpa Gong Ling Qiao bagaikan sebuah gunung. Gelombang udara yang dahsyat berputar ke segala arah, dan ruang di sekitarnya dengan cepat hancur. Akibatnya, bagaikan ledakan nebula, menyebar lurus hingga puluhan ribu mil. Gong Ling Qiao memuntahkan darah dan terbang mundur. Perang dimulai di alam abadi Feng Chang, dan Ji Wu dari alam abadi Qian Qiu juga dipukul mundur oleh akibat yang sangat besar ini. Ada keterkejutan di kedua mata mereka. Apakah kekuatan telapak tangan ilahi yang menutupi surga ini begitu menakjubkan? Ji Wu berkata dengan suara yang dalam. Zhan Yin juga mengerutkan kening dan berkata, "Tolong." Setelah itu, mereka berdua melompat keluar dan menyerang Xiao Nunu dari kiri dan kanan. Tetapi satu-satunya target Xiao Nunu saat ini adalah Gong Ling Qiao. Saat Zhan Yin dan Ji Wu menyerang, Xiao Nunu sekali lagi menggunakan langkah melarikan diri pancer, meninggalkan jejak bayangan di tempat. Xiao Nunu langsung menghilang di depan Zhan Yin dan Ji Wu, dan muncul di samping Gong Ling Qiao. Ku bilang, kau sama tidak kompetennya dengan orang lain di alam penekan iblis. Xiao Nunu berkata dengan nada sinis, dan Tai Sang Feng Hua langsung ditebas. Gong Ling Qiao terkejut dan dia cepat-cepat mengangkat halberd petir di tangannya untuk menangkis. Ledakan. Tai Sang Feng Hua menebas tombaknya, menyebabkan dampak yang dahsyat. Gong Ling Qiao memblokir serangan pertama,
Tetapi ada serangan kedua, serangan ketiga, dan serangan keempat. Xiao Nunu mengeluarkan pancer escape step dan terus berteleportasi. Sosoknya muncul di depan, belakang, kiri dan kanan Gong Ling Qiao seperti hantu. Setiap kali Xiao Nunu berteleportasi, dia mengayunkan energi pedang. Dalam sekejap, lebih dari selusin energi pedang berwarna tinta menebas ke arah Gong Ling Qiao dari berbagai arah dan sudut. Gong Ling Qiao merasa ngeri. Kekuatan sihir macam apa ini? Mengapa kecepatannya begitu cepat? Dalam kepanikan, Gong Ling Qiao hanya bisa mengayunkan tombak petirnya untuk melawan, tetapi dia hanya bisa memblokir beberapa aura pedang, dan semua aura pedang yang tersisa mengenainya. Bang, 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 cahaya pedang yang tajam mengenai badan Gong Ling Qiao, dan hujan darah pun turun, energi pedang ada di mana-mana, dan badan Gong Ling Qiao dipenuhi dengan luka yang mengerikan. Tanpa menunggunya menenangkan diri, Xiao Nunu langsung menyerbu ke depan Gong Ling Qiao dan mengayunkan pedang di tangannya. Seberkas cahaya pedang menyapu kehampaan, merobek langit dan bumi bagai bulan sabit. Gong Ling Qiao tiba-tiba merasakan hawa dingin di lehernya, kemudian pupil matanya mengecil, dan kepalanya terpenggal. Gong Ling Qiao terbunuh. Wajah Jiwu dan Zan Yin berubah drastis. Melihat Gong Ling Qiao dengan kepala terpisah dari badannya, kulit kepala mereka tiba-tiba mati rasa. Zan Yin juga langsung sadar. Ayo pergi. Dia, yang juga memiliki basis kultivasi tahap awal leluhur alam, sekarang jelas mengerti bahwa dia tidak bisa mengalahkan Xiao Nunu. Kekuatan ilahi Kaisar Xiao Nunu terlalu menakjubkan. Kecepatan gerakannya terlalu cepat, kemampuan menghindar terlalu kuat. Tidak peduli seberapa kuat metode serangan Zan Yin, dia tidak dapat mengenai Xiao Nunu. Jiwu tidak ragu sama sekali. Keduanya segera berpisah dan melarikan diri ke kejauhan. Xiao Nunu menatap mahiyat Gong Ling Qiao dengan acuh tak acuh, lalu, kekuatan sihir kelima diaktifkan. Kekuatan sihir kelima, penjarahan. Dalam sekejap, telapak tangan emas menyelimuti kehampaan, disertai dengan kekuatan telapak tangan besar yang menyebar, dan jiwa abadi Gong Ling Qiao langsung ditarik keluar oleh Xiao Nunu. Bukan hanya Gong Ling Qiao saja, tetapi juga Qinan Heng, Yan Dai, dan para kaisar alam serta jiwa abadi para orang suci alam lainnya berkumpul menuju telapak tangan emas. Lalu, jiwa semua orang dilalap api kemasan. Xiao Nunu tidak terburu-buru untuk mengejar Zan Yin dan Jiwu. Setelah melepaskan kekuatan sihir penjarahan, Xiao Nunu mengambil tas penyimpanan dan senjata serta senjata sihir milik semua orang. Ini semua adalah rampasan perang. Dentang. Tombak petir milik Gong Ling Qiao juga jatuh ke tangan Xiao Nunu. Melihat senjata dengan 45 pola dewa kuno di depannya, mata Xiao Nunu tidak banyak berubah. Kemudian, Xiao Nunu bergerak dan menghilang di atas kota Futian. Pada saat ini, di luar kota Futian, para penonton yang bersembunyi dalam kegelapan semuanya tercengang. Wajah semua orang sepucat kertas, tetapi gelombang besar sedang bangkit dalam hati mereka. Ya dewa, Gong Ling Qiao benar-benar terbunuh. Suara seseorang bergetar. Mengerikan sekali. Dia adalah orang kuat di alam leluhur alam. Keajaiban nomor 1 di alam Zensa. Dia benar-benar dibunuh oleh seseorang yang baru saja mencapai alam kaisar alam belum lama ini. Hasil yang diharapkan semua orang adalah Xiao Nunu akan terus bersembunyi di gua surga pancer dan tidak keluar, atau dia akan dikepung sampai mati. Bahkan jika Xiao Nunu berhasil melarikan diri, tidak seorang pun berani membayangkannya. Tetapi tidak seorang pun menyangka bahwa Xiao Nunu benar-benar akan membunuh semua orang di alam Zensa. Dia bahkan membunuh banyak orang kuat dari alam abadi Qian Qiu dan alam abadi Feng Chang. 2 orang di tahap awal Realm Ancestor, 1 orang di tahap setengah Realm Ancestor, ditambah sekelompok Realm Emperor dan Realm Saint. Barisan sekuat itu dikalahkan oleh Xiao Nunu seorang diri. Terlalu kejam, sungguh kejam sekali. Pada saat yang sama, Jiwu dari alam abadi Qian Qiu segera meninggalkan medan perang. Dia dan Zan Yin melarikan diri secara terpisah. Keduanya tidak memilih rute yang sama. Secara logika, jika mereka berdua bersama, kekuatan mereka secara keseluruhan akan lebih kuat dan kemampuan tempur mereka akan lebih tinggi. Namun ini hanya berlaku pada situasi normal. Misalnya, jika Anda bertemu seseorang seperti Xiao Nunu, tidak ada keuntungan sama sekali bagi mereka berdua untuk bersama. Sama seperti situasi tadi, bukankah Gong Ling Qiao terbunuh? Oleh karena itu, jika mereka berdua melarikan diri secara terpisah,
peluang mereka untuk bertahan hidup mungkin lebih besar. Lagi pula, Xiao Nunu mungkin hanya bisa mengejar satu di antara mereka. Orang-orang yang tersisa memiliki peluang bertahan hidup sebesar 50%. Hati Jiwu dipenuhi ketakutan. Aku harus segera pergi dari sini, aku harus lari, orang ini terlalu keterlaluan. Jiwu sangat menyesal. Saya seharusnya tidak setuju untuk meminta Zensaji datang dan membantu. Dia tidak pernah menyangka bahwa seseorang yang berada di tahap tengah Kaisar Alam mampu membunuh begitu banyak orang kuat. Memikirkan kecepatan gerak Xiao Nunu yang mengerikan dan kemampuan menghindar, Jiwu berkeringat dingin. Desir. Tiba-tiba, pada saat ini, sebuah sosok muncul entah dari mana di langit di depan Jiwu. Dengan kecepatan yang lambat seperti itu, bahkan jika kamu bisa melarikan diri selama 3 hari 3 malam lagi, kamu tetap akan mati. Dengan kecepatan yang begitu lambat, bahkan jika kamu diizinkan melarikan diri selama 3 hari 3 malam lagi, kamu tetap akan mati. Suara dingin Xiao Nunu terdengar bagaikan gumaman pelan seorang dewa, dan lebih mirip lagi dengan penghakiman dewa kematian. Ledakan. Xiao Nunu berdiri tegak dan auranya yang tak terbatas terpancar ke segala arah. Dia berdiri di depan Jiwu seperti gunung yang tidak dapat diatasi. Jiwu membuka matanya lebar-lebar, dan hanya melihat kegelapan di depannya. Kutu kupret, aku akan melawanmu. Tanpa berkata apa-apa, Jiwu memilih untuk membakar jiwanya yang abadi dan secara paksa meningkatkan kekuatannya. Detik berikutnya, aura Jiwu tiba-tiba menembus level leluhur alam setengah langkah dan mencapai tahap awal leluhur alam. Akan tetapi, saat kata-kata itu terucap, sebuah kekuatan telapak tangan yang besar turun dari langit dan menamparkan Jiwu dengan keras. Telapak tangan ilahi yang menutupi surga. Ledakan. Kekuatan telapak tangan yang mengerikan itu bagaikan tangan dewa, seketika gunung-gunung riyuntuh dan bumi retak, energinya pun mengalir ke segala arah. Saat gunung, hutan, dan danau di sekitarnya hancur menjadi reruntuhan, jejak telapak tangan yang sangat besar muncul di tanah. Kekuatan telapak tangan penutup langit sebanding dengan kekuatan ilahi leluhur alam. Meskipun aura Jiwu telah mencapai tahap awal leluhur alam, dia pada akhirnya tidak mampu memadatkan kekuatan sihir ketujuh. Tanpa bantuan kekuatan magis leluhur alam, Jiwu tidak dapat menahan telapak tangan Xiao Nunu. Di tengah reruntuhan yang riyuntuh, tulang-tulang Jiwu hancur dan organ-organ dalamnya pecah. Dia menatap Xiao Nunu dalam kehampaan dan menelan nafas terakhirnya dengan sangat enggan. Setelah itu, Xiao Nunu menggunakan kekuatan sihir penjarahannya untuk secara paksa merebut jiwa abadi Jiwu. Xiao Nunu menatap Mahiyat di tanah tanpa ekspresi. Ada satu lagi. Di sisi lain, Zan Yin dari alam abadi Feng Chang juga berlari menyelamatkan diri. Gong Ling Qiao, Gong Ling Qiao, bagaimana kau bisa menyinggung bintang jahat seperti itu? Aku hampir terbunuh olehmu. Zan Yin mengumpat sambil berlari. Aku, Zan Yin, adalah anak ajaib nomor 1 di alam abadi Feng Chang, dan bahkan orang yang kuat di tingkat leluhur alam. Aku tidak pernah menyangka bahwa aku akan diburu oleh Kaisar Alam dan terpaksa melarikan diri kemana-mana. Sungguh memalukan. Siapa yang mengira bahwa beberapa saat yang lalu, Zan Yin masih mengejek Gong Ling Qiao karena dipermainkan oleh seseorang di tingkat Rilem Sein, tetapi tidak disangka, hari ini, dia akan jatuh ke tangan orang yang sama. Desir. Akan tetapi, saat Zan Yin baru saja selesai bicara, sesosok badan menghalangi jalan pihak lainnya. Pihak lain muncul di kehampaan bagaikan dewa, memancarkan perasaan tertekan yang bukan milik wilayahnya. Badan Zan Yin bergetar dan wajahnya langsung pucat. Kamu. Orang yang datang tidak lain adalah Xiao Nunu. Siapakah yang menyangka bahwa Zan Yin yang berada di alam leluhur Rilem, akan menampakkan ketakutan seperti itu di matanya saat menatap Xiao Nunu yang berada di alam Kaisar Rilem. Meskipun wilayah kekuasaannya jauh lebih tinggi dari lawannya, Zan Yin tidak punya niat untuk bertarung. Bagaimanapun, dia menyaksikan pihak lain membunuh Gong Ling Qiao dengan matanya sendiri. Zan Yin sama sekali tidak yakin bahwa ia bisa mengalahkan Xiao Nunu. Sungguh sial, kita jelas-jelas melarikan diri secara terpisah, tapi kamu malah mengejarku, bukan Jiwu. Zan Yin mengumpat dengan suara berat. Begitu dia selesai berbicara, Xiao Nunu melambaikan tangannya dan melemparkan Mahiyat. Ledakan. Mahiyat itu jatuh terguling ke tanah, menimbulkan awan debu. Dalam sekejap, wajah Zan Yin yang sudah pucat berubah semakin pucat.
Jiwu sebenarnya sudah mati. Zhan Yin merasa seperti jatuh ke dalam gua es, seluruh badannya kaku dan dingin dari ujung kepala sampai ujung kaki. Xiao Nunu sebenarnya membunuh Jiwu terlebih dahulu dan kemudian datang mengejarnya. Kecepatan gerak lawan sungguh luar biasa. Dentang, Xiao Nunu mengepalkan kelima jarinya, dan Tai Sang Feng Hua muncul di tangannya. Xiao Nunu jelas-jelas tidak ingin memberi kesempatan kepada pihak lain untuk mengucapkan kata-kata terakhirnya. Melihat bahaya akan datang, hati Zhan Yin penuh dengan perjuangan. Dia hendak melawan, tetapi intuisinya mengatakan bahwa akhir perlawanannya akan sama dengan Bu Gong Ling Qiao, Jiwu dan yang lainnya. Otak Zhan Yin bekerja cepat, dan tepat saat pedang di tangan Xiao Nunu hendak jatuh, dia tiba-tiba berkata, "Tuan, tolong ampuni nyawaku." Ledakan, Zhan Yin mengepalkan tangannya, berlutut dengan satu kaki, dan memilih untuk menukar harga dirinya dengan nyawanya. "Tuan, saya tidak punya dendam langsung terhadap Anda. Saya datang untuk berurusan dengan Anda karena saya percaya pada kata-kata Gong Ling Qiao. Saya bersedia mengikuti di belakang Anda dan melayani Anda seperti guguk untuk menebus kesalahan saya." Zhan Yin berkeringat dingin dan jantungnya berdetak kencang. Dia tidak tahu apakah metode ini akan berhasil. Tetapi dia mengerti bahwa ini adalah pilihan terbaik. Xiao Nunu bertanya dengan dingin, "Bantuan apa yang bisa kau berikan padaku?" Begitu kata-kata itu keluar, Zhan Yin langsung terpukul. Tak peduli apapun, setidaknya dia adalah orang kuat di tingkat leluhur alam. Dengan kekuatannya sendiri, ia dapat menghidupi negeri dongeng tingkat 7 yang biasa. Zhan Yin menjawab, "Tuanku, saya tidak tahu bagaimana saya bisa membantu Anda, tetapi selama Anda mengampuni nyawa saya akan melakukan yang terbaik untuk melakukan apapun yang Anda inginkan." Melihat ekspresi Xiao Nunu yang sudah tenang, Zhan Yin melanjutkan, "Medan perang kontes kebanggaan abadi ini sangat luas. Tuanku pasti memiliki banyak alam rahasia dan tempat-tempat berbahaya yang belum Anda jelajahi. Ada beberapa hal yang tidak perlu Anda lakukan sendiri. Saya akan mengurusnya untuk Anda." Sejujurnya, Zhan Yin merupakan pembangkit tenaga listrik Realm Ancestor Realm yang sesungguhnya. Jika Xiao Nunu memiliki pembantu seperti itu di sisinya, semuanya tentu akan jauh lebih mudah. Mata Xiao Nunu menyipit sedikit, lalu berkata, "Jika kau ingin hidup, tidak apa-apa. Biarkan aku meninggalkan batasan pada jiwamu yang abadi." Wajah Zhan Yin menjadi pucat. Ia berpikir dalam hatinya, orang ini sangat berhati-hati. Sekali batasan itu ditinggalkan, ia tidak akan pernah bisa lepas dari kendali pihak lain. Tetapi jika Anda menolak, Anda pasti akan mati dengan menyedihkan. Seketika, Zhan Yin mengamati badan Jiwu. Bukan saja tulang-tulangnya hancur dan organ-organ dalamnya pecah, bahkan jiwanya pun ikut tersedot. Bagaimana akhir ceritanya bisa begitu tragis? Zhan Yin berpikir dalam hati dan berkata, "Lupakan saja, mari kita stabilkan dia dulu. Setelah kompetisi keajaiban abadi selesai, aku akan kembali ke alam abadi Feng Chang dan meminta bantuan leluhur untuk mencabut larangan itu. Tidak peduli yang terjadi, selama mereka masih hidup, masih ada harapan. Saya bersedia." Zhan Yin memilih menundukkan kepalanya. Xiao Nunu tidak ragu sama sekali dan langsung mengeluarkan larangan. Pembatasan itu menembus ke tengah alis Zhan Yin, lalu menyerbu kedantiannya, mengunci jiwa abadi lawan. Zhan Yin merasa tidak berdaya, tetapi juga beruntung. Sayangnya, dia adalah jenius nomor 1 di alam abadi Feng Chang, tetapi sekarang dia telah menjadi penjahat lawan. Untungnya, setidaknya hidupku terselamatkan. Tentu saja, Zhan Yin merasa lebih menyesal dalam hatinya dan berpikir dia seharusnya tidak terlibat dalam masalah ini. Xiao Nunu menatap Zhan Yin dan berkata, "Kamu tinggallah di dekat sini sebentar, aku akan meneleponmu jika ada sesuatu." Setelah itu, Xiao Nunu mengaktifkan kekuatan sihir ketiganya, dan saluran ruang angkasa muncul di belakangnya. Xiao Nunu memasuki gua surga pancer sendirian. Tanpa menunggu jawaban Zhan Yin, saluran luar angkasa ditutup. Melihat Xiao Nunu menghilang di depan matanya, Zhan Yin berdiri sambil menyeka keringat dingin di dahinya. Dia tadi ketakutan melihat Xiao Nunu, dan sekarang Zhan Yin ingin menamparkan dirinya sendiri 2 kali. Zhan Yin, kalian begitu sombong dengan mengaku sebagai jenius nomor 1 di alam abadi Feng Chang, tetapi kalian begitu takut mati. Kalian telah membawa aib bagi alam abadi Feng Chang. Akan tetapi,
Apa yang telah terjadi, dan Zan Yin hanya bisa menghela napas tak berdaya. Di Gua Pancer, desir, Xiao Nunu kembali dengan tenang ke alun-alun tempat dia berada sebelumnya. Dewa Anggur yang memikat bertanya dengan tergesa-gesa. Bagaimana? Apakah kamu merasa baik-baik saja? Apakah langkah melarikan diri dari langit pancer menghabiskan banyak energi? Xiao Nunu menjawab, tidak apa-apa, lebih baik dari yang aku harapkan. Xiao Nunu duduk di tempat sambil berbicara. Aluring Drunken Immortal berkata, bagus sekali, teleportasi tak terbatas ini cukup praktis. Bahkan jika kamu tidak bisa menang, kamu selalu bisa melarikan diri. Aku sudah menantikan kekuatan sihir ketujuh milikmu. Xiao Nunu tersenyum. Dewa Pedang Ekor 9 berkata dengan tenang. Kamu baru saja mencapai tahap tengah alam Kaisar Alam, dan kamu sudah memikirkan kekuatan magis ketujuh. Dewa Anggur yang memikat tersenyum dan berkata, kekuatan sihir Xiao Nunu yang terbangun lebih berguna daripada yang terakhir. Aku benar-benar menantikan yang berikutnya. Dewa Pedang Berekor 9, setelah memurnikan jiwa abadi orang-orang itu, aku seharusnya bisa meningkatkan kemampuanku dengan pesat. Xiao Nunu mengangguk, lalu dia mulai mengaktifkan kekuatan sihir penjarahan. Sambil memurnikan jiwa abadi Gong Ling Qiao, Jiwu, Qin Nanheng dan lainnya, dia juga menjara kekuatan magis mereka. Bersambung.